Desa Kiara Payung dan Desa Gaga yang berada di Serang, Banten adalah dua desa yang menjadi tonggak sejarah Seci dalam memulai misi kesehatan di Indonesia. Di desa ini, Seci memberikan pelayanan kesehatan selama 6 bulan lamanya bagi warga yang teridentifikasi terjangkit TBC. 负担很重，所以呢，当初我们就是跟卫生局呢就结合，实际一起在当格浪有3个村，我们在义诊。那每个月呢，我们也提供粮食跟营养品，还有给病患治疗。那相对的，我们也是要给卫教，因为这个是会传染给他的家人。那如果我们把一个家庭遇到的一个会结核的病患医好的话，那整个也是帮助到一个整个家庭的健康。那其实会结核是需要药品的治疗，而且它是可以治疗好的。好，所以呢，其实我们当初觉得说这个是一个非常有意义的工作。那我们也是在投入在这个会结核，那看到差不多85%的都可以治疗好。那其实这个对我们来讲，他们的健康也是我们最高兴的地方。 Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan tahun 1999, untuk pertama kalinya Seci melakukan bakti sosial kesehatan berskala besar untuk lebih dari 9.000 pasien di wilayah Tangerang. Baksos tersebut meliputi operasi mayor dan minor, katarak, pterygium, dan gigi. Seci Indonesia memulai misi kesehatan dengan melakukan pengobatan di berbagai wilayah. Saat itu, belum ada standar operasional prosedur yang bisa dijalankan, serta fasilitas pelayanan medis yang belum sepenuhnya maksimal. Semua dijalankan hanya dengan sebuah tekad, yaitu melayani masyarakat. Waktu itu, kalau Baksos kan selalu pinjam alat-alat operasi. Kita semua nggak ada. Boleh saya katakan, satu biji obeng pun kita nggak ada. Baksos dulu itu seperti roadshow, habis manggung, harus bongkar pentas, bongkar semuanya, kembali semula. Kita juga sama. Habis baksos, kita harus bongkar alat-alatnya, kembaliin, dibersihin, dan sampai lokasi baksos, tenda-tenda, semua kita harus bersihin, kembali semula yang waktu kita pinjam. November 2002, Seci International Medical Association atau TIMA Indonesia didirikan. TIMA saat itu diketuai oleh almarhum Dr. Budiono dan wakil TIMA almarhum Dr. Hengki Hardono dan beranggotakan sebanyak 34 tenaga medis. Hingga kini, TIMA terus konsisten untuk menjemput bola, mendatangi para pasien yang membutuhkan pengobatan, mulai dari pengobatan minor, mayor, hingga katarak. Yang paling saya terkesan, Baksos di Papua. Sampai sekarang, belum ada satu NGO yang bakti sosial di daerah Papua dengan operasi tindakan. Seci adalah NGO yang satu-satunya operasi tindakan di daerah Papua. Hingga 2023, TIMA Indonesia telah mengadakan sebanyak 138 baksos kesehatan besar dan 568 baksos kesehatan kecil. Jumlah anggota TIMA Indonesia kini telah mencapai 1.571 anggota dan telah berhasil menangani sebanyak 288.808 pasien dalam bakti sosial kesehatan. Setiap detik berjuang berbuat kebajikan. Itu adalah slogan TIMA kita. Jadi permulaan rumah sakit ini dibangun sebagai poliklinik bersama-sama dengan pembangunan dari rusun untuk
Cinta Kasih ini. Pada tahun 2006 kemudian poliklinik ini berubah menjadi rumah sakit khusus bedah. Baru penuh beroperasional sebagai rumah sakit itu baru pada tahun 2008 sebagai rumah sakit khusus bedah. Dan karena pertumbuhan dari pasien, kemudian jumlah pasien, jumlah kasus, jenis kasus yang terus berkembang, maka pada tahun 2016 rumah sakit khusus bedah ini berubah statusnya menjadi rumah sakit umum kelas C. Dan dari sejak itu sampai sekarang ini menjadi rumah sakit umum kelas C, sehingga bisa melayani berbagai jenis masalah kesehatan yang datang ke tempat ini. Sejak tahun 2003, Rumah Sakit Cinta Kasih Seci berdiri. Dahulu, rumah sakit ini masih berbentuk poliklinik yang diperuntukkan untuk melengkapi fasilitas kesehatan di area perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng. Di usianya yang menginjak 20 tahun, Rumah Sakit Cinta Kasih Seci mendapat predikat paripurna atas pelayanan yang diberikan. Tentu sekarang ini rumah sakit harus menjaga mutu pelayanannya dan juga menjaga pola pelayanan rumah sakit itu untuk yang memberikan keselamatan pasien. Nah, itu dilakukan dengan diukur dan diuji oleh akreditasi rumah sakit yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita sampai saat ini sudah mendapatkan akreditasi paripurna. Kunjungan kasih oleh para tim medis dan staf rumah sakit rutin dilakukan tiap bulannya sebagai bentuk perhatian dan pendampingan tim medis atas perkembangan kesehatan pasien yang tak mampu melakukan pengecekan rutin di rumah sakit karena kondisi tertentu. Jadi kita ini melakukan yang namanya kunjungan kasih, bahwa pasien-pasien yang tidak dapat melakukan kunjungan ke rumah sakit, kita feedback ke mereka untuk melakukan kunjungan. Ya, artinya kita memang selektif juga sih ya. Biasanya sih pasien-pasien ini memang butuh untuk dikunjungi dari segi kesehatannya, kemudian dari segi mungkin dari finansial ya. Dan juga ada beberapa juga yang dibantu oleh yayasan. Seperti kunjungan ke rumah kasih berikut ini. Di rumah triplek berukuran 3 x 6 meter persegi ini, Kasih tinggal bersama suami dan anak-anaknya. Kasih dan suami sehari-hari bekerja sebagai pemulung. Anak kedua Kasih bernama Muhammad Hendrianto lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit Cinta Kasih. Keterbatasan biaya melahirkan kala itu menjadi kekhawatiran bagi Yadi, suami Kasih. Kondisi Kasih yang saat itu mengalami pendarahan juga memerlukan penanganan medis yang cepat dan tepat, hingga akhirnya anak kedua mereka berhasil lahir dengan selamat. Kondisi kehidupan mereka yang minim dan terbatas menjadi perhatian tim medis untuk terus melakukan kunjungan agar tumbuh kembang Muhammad Hendrianto berangsur membaik. Ibu Kasih itu sebenarnya pasien yang di rumah sakit kita ini, yang pada saat itu dia mau melahirkan ya. Melahirkan di rumah sakit kita dengan kondisi yang terbatas. Ya, jadi kita juga kasih bantuan juga dari segi kesehatan. Kemudian kita kayaknya di sini dibebaskan ya dari uang pelayanan. Dan kita juga kunjungan ke sana untuk menilai bagaimana kondisi anaknya yang sekarang. Ternyata kita udah kunjungan beberapa kali ke sana, juga memberikan bantuan juga berupa kebutuhan pokok ya. Pada saat itu ya, jadi anaknya juga sekarang udah tumbuh lumayan baik ya, jadi sehat. Jadi kita memang berkala gitu kunjungan ke sana. Kehadiran Rumah Sakit Cinta Kasih tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan, namun dengan nilai humanis, Rumah Sakit Cinta Kasih mengemban peran untuk menyembuhkan batin pasien melalui pendampingan para relawan pemerhati rumah sakit. Yang kami jaga sampai saat ini itu adalah pelayanan ini yang harus memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, satu. Yang kedua, pelayanan yang kami berikan itu tetap harus berjiwa humanis dan juga semakin berkembang, semakin menjawab kebutuhan masyarakat sekitar terhadap pelayanan kesehatan.
我们的去年呢，2021年，我们的医疗志业呢也很圆满的在我们的近视园区呢，我们的佛教慈济医院也是6月份就是那个疫情，那防疫中心先启用，那10月呢整个门诊还有住院呢我们也是开始启用了整个医院正常的在运转，那这个是很不容易，因为结合了大家的爱心呢，才能成立这个医院。那其实呢，我们有这一所爱的医院，当然我们要感恩上人、感恩常住师父，还有台湾的医疗志业体的协助我们才能这一所医院呢，能这样的一个顺利的完成。那当然，我们也要感恩我们印尼的医护团队。还有我们的人医会，大家互相的和互协才能完成。Seci Hospital merupakan perwujudan tekad besar dari para relawan Seci di Indonesia. Banyaknya masyarakat di Indonesia yang berobat ke luar negeri, serta banyaknya masyarakat prasejahtera yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal menjadi latar belakang berdirinya Seci Hospital. Pelayanan kesehatan yang optimal dan maksimal dilengkapi dengan teknologi modern adalah tujuan dicanangkannya pembangunan Seci Hospital. Para relawan Seci dan sejumlah tim medis yang dilibatkan dalam pembangunan rumah sakit melakukan kunjungan ke Hualien untuk menyampaikan tekad besar ini kepada Master Cheng Yen. 我跟商人说，印尼的条件，印尼很多华侨也好，其他的印尼人也好，很多到外国去求医。当时印尼的医院不是说很多讲普遍话，多。而且质量好，所以说这个医院也是非常缺乏。技术来讲，很多好的医生也很多，但是他们非常的忙碌，因为大家是往哪里跑啊？所以我认为在印尼盖一个医院呢，就是对这个慈济人也好，对印尼的华侨也好，对印尼的那个人民也好，有一个发挥会很大的一个带头作用。怎么带头呢？把慈济人带进来。另外呢，是我们有一个医疗的。我们要找一个有德的、医德心的医生，就是有负责任、有爱心的医生，能够培养出来。Saya pertama kali mendapatkan kontak atau panggilan oleh Yayasan Buddha Seci pada awal 2013. Yayasan Buddha Seci ingin mendirikan rumah sakit. Apakah kita bisa bersama-sama？ 我们也是，我老实讲，我也是用平常的这种心态来看待这医院。那么我老实讲，就好像那一天最后一次见上人说，我说我真的要佩服上人。上人说，2020年，当时的2020年，在我的脑子里面，我们开始的时候是2013年，然后你有一个医院去年还没干好没？说我不服，所以我时常说我最迟2018年我都把它做好。这个2020年，真的，我们今天这个医院最快也要2020年再做好。我这是最确的，我见上真的跟他，我说真的，我是五体投地。Dalam proses pembangunan Seci Hospital, pandemi melanda dunia. Keterbatasan rumah sakit untuk pasien COVID di Indonesia mendorong Seci Hospital untuk mengalihfungsikan sejumlah area sebagai ruang perawatan pasien COVID-19. Pembangunan saat struktur ya sudah selesai, pandemi baru datang. Tentu di mana-mana pemerintah menyiapkan tempat untuk isolasi COVID-19 ini. Seci Hospital ingin mengambil bagian, padahal dari awal mulanya tidak mendesain bahwa ada ruang-ruang untuk pandemi COVID-19.
di gedung parkir di lantai 9 lu untuk auditorium dijadikan untuk khusus untuk pandemi COVID-19. Itu gedung terpisah. Seci Hospital berdiri di atas lahan seluas 2,6 hektar dengan luas bangunan lebih dari 122.000 meter persegi. Terdiri dari 23 lantai dengan kapasitas maksimal 576 tempat tidur. Seci Hospital mengusung 5 layanan unggulan, di antaranya transplantasi sumsum tulang, perawatan paliatif, penanganan kanker, bedah syaraf, perawatan ibu dan anak. Seci Hospital juga dilengkapi dengan alat medis berteknologi tinggi, di antaranya MRI 3 Tesla, CT Scan 512 Slices, Linac Versa HD, 3D Mammography, Urodynamic, Robotic Physiotherapy, dan ruang operasi hybrid. Jadi Seci itu menyiapkan teknologi-teknologi yang sebaik mungkin. Problemnya di teknologi yang baik itu adalah mahal, fasilitasnya itu mahal, dan kalau diadakan itu bisa merugikan bagi rumah sakit, dan ini yang tidak dipikirkan oleh Seci. Jadi Seci akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang harus memang dibutuhkan dan tidak memikirkan kerugian atau keuntungan yang ada. Yang dipikirkan itu hanya bisa untuk menangani. Pada 14 Juni 2023, Seci Hospital diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemerintah Indonesia mendukung keberadaan Seci Hospital dalam memberikan pelayanan medis yang profesional dan humanis bagi masyarakat. Saya tadi barusan berkeliling untuk melihat fasilitas penanganan pasien, baik yang berkaitan dengan kanker, baik yang berkaitan dengan thalassemia, baik yang berkaitan dengan sumsum, semuanya saya lihat peralatan, sarana prasarana, semuanya sangat modern. Kita ingin semuanya sehat, tetapi kalau pas sakit, jangan pergi ke luar negeri. Pergi saja ke rumah sakit Seci Hospital dan kita kehilangan devisa 170 triliun per tahun di urusan sakit saja. Dan tadi yang berobat ke luar negeri itu 60% itu berasal dari Jakarta. Dan dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini, siang hari ini, saya resmikan rumah sakit Seci Hospital di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dan membatasi seluruh ruang gerak kehidupan. Minimnya alat pelindung diri membuat para tenaga medis memiliki risiko tinggi terpapar virus. Tidak sedikit tenaga medis yang gugur dalam tugasnya menangani pandemi COVID-19. Sebagai wujud kepedulian dalam menghadapi kasus ini, Yayasan Buddha Seci bersama pemerintah, donatur, dan sejumlah pengusaha peduli NKRI dalam naungan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia bekerja sama tanggap memberikan bantuan medis berupa alat pelindung diri bagi para medis yang berjuang di garda terdepan. Ini 爆发之后，一直讲爆发过来，我们也在想，爆发之后应该这个是怎么样做法，怎么样测试？那时候在大陆已经有测试了，测试这个病毒的病患，测试病患呢，当时呢，印尼政府也有考虑去买的时候是国防部先考虑去买，国防部通过他的关系，他是有找到了有一批100万剂的那个测试剂，当时他的国会的钱还没赶快拨下来，因为是专款专用吧，
这个他是国防部不能，他是军方不能马上他调去买这个疫苗。当时他买疫苗是拿来给军人用的，不是拿来给民用的。我听到这个消息之后，这个刚好是我的一个同事，这个郭世峰师兄，他也知道这个有这个事情，他在进班了。我就问他，你还没清楚的话，没有我们这个慈济先买过来，怎么样能够来测试，帮忙人民怎么样度过这个应该把这个政府的方面把这些病患的测试出来，能够把他们集中，不用传播太厉害。Peralatan medis didatangkan dari Tiongkok melalui kargo udara dan langsung disalurkan ke sejumlah rumah sakit di Jakarta maupun luar Jakarta. Kiprah Seci dalam menyebarkan cinta kasih masih terus berlanjut lewat berbagai misinya. Membentangkan welas asih kepada generasi penerus melalui misi pendidikan. Saksikan perjalanan cinta kasih Seci Indonesia selanjutnya.